Halo guys, iya di sini. Kalau ada yang nanya, iPhone apa yang worth it di tahun 2025? iPhone 13. Harganya sudah miring di bawah 10 juta. Garansi resmi lagi. Kalau Anda cari yang secondan, sudah banyak sih. 6 sampai 7 jutaan sudah ada juga sih di marketplace, sudah tersedia juga. Cuman apakah sinyalnya aman, komponen juga aman, baterainya masih ori, kita nggak tahu. Mending beli yang di toko yang terpercaya dulu sih. Mending beli yang baru aja sih. Kenapa iPhone 13 masih worth it di tahun 2025 ini? Yang pertama, iPhone 12 udah gak worth it sih. Sementara iPhone 14 nanggung. Mending iPhone 15 atau 16 kalau ada. Zaman sekarang masih pakai iPhone 12 yang 128GB harganya malah hampir kayak iPhone 13. Aneh banget. Kualitasnya jelas jauh ya. Prosesor, layar, baterai kalah semualah. Terus iPhone 14 kita harus nambah 1 juta dari iPhone 13 dan kita dapatin HP yang sedikit lebih bagus ya. Beda di RAM, lebih tinggi 2GB dan umurnya lebih muda 1 tahun. Itu kurang lah. Kita kan lagi ngomongin value, pengen keluarin duit semini mungkin buat nilai setinggi mungkin. Kalau lagi bahas yang paling bagus bukan iPhone 13 tapi mungkin iPhone 15 atau iPhone 16. Nah, kita sekarang ngomongin masalah harga antara iPhone 12, 13 dan 14. Dan ini merupakan harga dari iPhone 12 di tahun 2025 bulan Maret, sekitaran 6.500.000. Dan untuk iPhone 13 sendiri sekarang sekitaran 8.249.000 di iBox. Dan kemudian untuk iPhone 14 yaitu sekitaran 9.749.000. Ya lumayan tipis-tipis lah. iPhone 13 senior kamera yang sangat lucu sih. Dia kameranya miring, berbeda dengan kamera sebelumnya yaitu dengan datar doang. Nah, untuk yang kedua yaitu kameranya. Kameranya tidak jauh berbeda dengan kamera iPhone di atas dari di iPhone 13 ini. Salah satunya ini contohnya. Ini merupakan hasil dari video HD 30 untuk iPhone 13. Ini untuk HD 60. Ini untuk kualitas 4K 30. Dan ini merupakan sinematik dari iPhone 13. Dan ini merupakan untuk 4K 60. K 30 untuk TS-nya. Dan ini merupakan video hasil dari 4K 60 kamera depan. Dan reguler iPhone 13 yang paling enak itu alasan iPhone 13 juga senior yang gaul, umur sudah 3 tahun tapi gayanya masih sama kayak iPhone paling baru. Desain kameranya udah silang, mirip kayak iPhone 15, nggak lurus kayak iPhone 12. Kamera depan masih poni tapi udah lebih ramping, pilihan warna banyak yang lucu-lucu, yaitu kita bahas sekarang nih. Yang paling basic sih, yang paling boring ya warna hitam, tapi ada pilihan 5 warna lainnya yaitu putih, biru, pink, dan hijau. Untuk iPhone 13, backdoornya terbuat dari kaca yang kinclong. Bentuknya juga udah ngotak ramping. Genggamannya enak dan udah support MagSafe juga biar desain nempel-nempel. Layar Super Retina XDR OLED 6 inci atau diagonal, resolusi 2532 x 1170 pixel pada 460 ppi. Kecerahan maksimum di 800 unit atau standar, kecerahan puncak di 1200 unit HDR.
Mendukung HDR10 dan Dolby Vision, fitur True Tone, dan warna luas atau P3. Lapisan oleh polik anti sidik jari, panjang 146,7 mm dan untuk lebar 71,5 mm dengan tebal memiliki 7,6 mm dan berat sekitaran 174 gram. Desainnya masih cakep, performa pun bisa diadu bos. Ini alasan untuk prosesornya itu menggunakan Apple A15 Bionic, sama kayak iPhone 14, minusnya 1 core GPU dengan yang nggak jauh ngaruh lah. RAM-nya pun 4 GB yang kedengarannya kecil, tapi udah cukup buat semua kerjaan. Karena iPhone lawas aja masih enak buat main game, apalagi iPhone 13 ini. Apalagi ya, Genshin Stadium bahkan bisa high, masih bisa dapat frame rate hampir 60 fps yang drop ke 60 fps. Ini cuma pas pindah map doang sih. Loadingnya juga juara. Main Mobile Legends pun sebenarnya sudah bisa buka setting mentok kanan semuanya 120 fps, tapi itu kayaknya settingan bawah yang pro deh. Soalnya kalau di regular ini dapatnya tetap 60 fps. Soalnya yang layar yang regular ini sampai sekarang cuma 60 Hz. iPhone 15 pun sama 60 Hz. Nah, untuk kecanggihan sendiri di iOS 18 ini sekarang sudah ada fitur pertambahan sesuai dengan yang apa kita inginkan. Contoh aja kita di sini sebentar, error. Nah, 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, untuk kapasitas baterai sendiri untuk iPhone 13 memiliki kapasitas 3227 mAh. Pemutaran video hingga 19 jam, pengisian daya cepat hingga 50% dalam waktu 30 menit dengan adaptor 20 watt atau lebih tinggi. Pengisian daya nirkabel MagSafe hingga 15 watt, pengisian daya nirkabel QI hingga 7,5 watt. Dan untuk lain-lainnya di iPhone 13 ini memiliki sertifikasi IP68, tahan debu dan air hingga kedalaman 6 meter, lumayan dalam ya, selama waktu 30 menit. Dengan menggunakan Face ID untuk autentikasi wajah. Tanpa saya puji-puji di iPhone ini, alasan terakhir kenapa iPhone 13 masih rekomen banget. Anda nggak usah dengar omongan saya doang sih, Anda bisa scroll ke bawah video review yang lain. Pasti ada sebagian yang udah pakai iPhone 13 duluan, terus nonton video ini buat dengar pendapat saya soal HP mereka. Saya rekomen bakal banyak yang positif ya, tapi pasti ada yang negatif juga lah. Populasi user 18+ itu banyak banget loh. Kalau kita cek di Tokped, iPhone 13 kejualnya paling banyak, udah kejual belasan ribu unit totalnya di berbagai toko. Oke, kita cek aja langsung mengenai iPhone 13 second ini. Yaudah, kita masuk aja ke Tokopedia dan sini kita bisa melihat bahwasannya iPhone 13 dengan harga sekitaran ya 6-7 juta, lumayan realis ya. Cuman tergantung toko yang kalian percaya apakah ini masih worth it atau tidak untuk dibeli. Untuk beli barang second kalian pastinya tentu harus hati-hati karena iPhone 13 ini mungkin sudah ada di rekondisi atau diganti part-partnya oleh toko yang nakal. Oke, kesimpulan review iPhone 13 secara keseluruhan, iPhone 13 masih menjadi pilihan yang solid bagi pengguna yang menginginkan performa tinggi, daya tahan yang baterai lebih baik dan kualitas kamera yang mumpuni tanpa harus beralih ke model Pro. Dengan layar Super Retina XDR, chip A15 Bionic yang masih sangat cepat serta dukungan iOS terbaru, ponsel ini tetap relevan meskipun ada model yang lebih baru. Namun, bagi pengguna iPhone 12 atau mereka yang mencari fitur lebih canggih seperti layar ProMotion 120Hz dan lensa teleport, mungkin lebih baik mempertimbangkan seri Pro atau model terbaru. Jika Anda mencari iPhone dengan harga lebih terjangkau namun tetap powerful, iPhone 13 masih sangat layak dibeli tahun ini. Oke, cukup sekian dari review iPhone 13 kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan review HP kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you.